Shalom. Yang bersuka boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sapa kiri kanan depan belakang, katakan selamat beribadah, nikmati ibadah Tuhan hari ini. Selamat beribadah. Saya rindu untuk membacakan satu ayat bagi kita semua dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari duduk kembali Bapak Ibu, mari nikmati hadirat Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, persembahkan hidup kami Tuhan, penyembahan kami, pujian kami, beri kami hati yang suka untuk memuji Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan kami Bapa.
Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas semua kasih anugerah-Mu, atas semua pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas semua pertolongan. Terima kasih atas semua pemeliharaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini di gereja-Mu, di bait kudus-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Bapa, tapi oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena pengorbanan-Mu Bapa, kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas semua penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu kembali berdiri pada pagi hari ini di bait kudus-Mu Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami datang bersama seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu Bapak. Terima kasih atas semua pertolongan-Mu. Kami boleh kembali berkumpul pada pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan baru dari Tuhan. Bapak, pagi hari ini kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Indonesia Bapak. Kau berkati seluruh setiap provinsi yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati juga seluruh pulau-pulau yang ada, seluruhnya Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong bangsa ini Tuhan. Bangsa ini boleh terus bertumbuh Tuhan. Bangsa ini boleh terus berbuah Tuhan, menjadi bangsa yang adil Tuhan, bangsa yang makmur Bapak. Kau berkati seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berikan mereka semua hati yang takut akan Kau Bapa, agar mereka semua boleh bekerja dengan sesuai rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa membawa Sumatera ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu untuk Sumatera Tuhan. Sumatera boleh kembali pulih Tuhan. Sumatera boleh kembali bertumbuh Tuhan. Kami percaya Bapak, oleh karena kasih-Mu, oleh karena pertolongan-Mu Tuhan, Sumatera boleh kembali bangkit Bapak. Kau berkati juga seluruh anak-anak-Mu Tuhan, seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di Sumatera Tuhan. Kau cukupkan semua apa yang menjadi kebutuhannya Bapak. Kau cukupkan semua apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dalam membangun misi-Mu di Sumatera Tuhan. Terima kasih Roh Kudus atas semua penyertaan-Mu untuk Sumatera. Bapak, hamba juga berdoa pada pagi hari ini untuk gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada. Kau berkati gereja-Mu Tuhan. Kau berkati seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kau tambahkan mereka hikmat-Mu Bapak, agar melalui pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu Roh Kudus untuk semua hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Bapak, hamba juga menyerahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, gereja-Mu boleh terus bertumbuh Tuhan di tempat ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kau berkati anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini melayani-Mu Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan. Kau tambahkan hikmat-Mu Bapak, untuk mereka bisa terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan semuanya pelayan-Mu pada pagi hari ini, WL, singer, tim musik, penerima jemaat, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus berkarya dengan anak-Mu di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Hamba juga menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan.
Kau berkati setiap aktivitasnya, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Kiranya Kau buatnya berhasil Bapa. Kau buatnya selalu beruntung Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, mereka boleh terus bertumbuh oleh kasih-Mu Bapa. Jemaat-Mu boleh terus berbuah Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan jemaat-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pak, Mbak juga berdoa untuk anak-anak youth, teen, anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati mereka masa-masa pertumbuhan mereka Tuhan, di masa-masa remaja mereka Tuhan. Kau pakai mereka. Kau bekali mereka semua dengan hikmat-Mu Tuhan. Agar mereka semua anak-anak youth sekolah minggu, teen, di tempat ini Bapak boleh terus bertumbuh. Mereka boleh terus menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Dimanapun mereka berada Bapak, mereka boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan anak-anak youth, teen, dan sekolah minggu tempat ini ke dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus-Mu yang terus berkarya di setiap hati dan pikiran mereka. Bapak, pagi hari ini sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Ibu Cini Setiawan Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang ditabur oleh hamba-Mu pada pagi hari ini di tempat ini Tuhan boleh jatuh di dalam hati kami Bapa. Dan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami, boleh menjadi rema di dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami semua Bapa pada pagi hari ini boleh kembali dipulihkan, boleh kembali dibangkitkan Tuhan. Dan kami boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Mampukan kami semua Bapa, kuasai semua hati dan pikiran kami pada pagi hari ini untuk kami bisa menerima firman-Mu Tuhan dan duduk diam Bapa, untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini hanya rencana dan kehendak-Mu yang jadi di tempat ini Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir ibadah nanti Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami pulang boleh memiliki satu pengharapan baru, sukacita yang baru, dan damai sejahtera-Mu yang baru Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sembah persembahan kita. Apa yang baik selanjutnya kita persembahkan. Terima kasih untuk berkat Tuhan berikan kepada kami. Kami memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
sepekan. Berikut waktu sepekan. Sekolah minggu depan tetap masih ada di jam 8 pagi. Ibadah raya jadi setiap jam 10 pagi di tempat ini. Titip dengan Allah Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengakses channel YouTube GBI Garing Serpong setiap hari mulai pukul 3 pagi. Ibu, Bapak Ibu sudah bisa untuk saat teduh. Ini adalah Yeremia Ministry. Doa setiap hari selama 24 jam. Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung dalam doa bisa menghubungi saudara di sini untuk Ibu Cintia. Berikut perayaan Natal di tempat ini tanggal 21 Desember, dicatat ya, 21 Desember jam 4 sore di tempat ini. Kita semua bersuka cita, amin. 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 Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Haleluya. Kita sama-sama rayakan Natal. Ini adalah Natal sekolah minggu hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 3 sore di tempat ini. Bapak Ibu yang punya anak, cucu, bawa. Kita sama-sama bersuka cita di dalam merayakan Natal sekolah minggu. Berikut jadwal konser. Bapak Ibu yang belum berkonser, datangi konser terdekat Bapak Ibu ya. Semua kita harus bergabung di dalam konser. Bisa menghubungi PIC yang tertera. Demikian pengumuman sepekan minggu ini. Jangan lupa Bapak Ibu, ibadah sekolah minggu, perayaan sekolah minggu Sabtu ini jam 3 sore seperti ini. Kita undang keponakan kita, teman-teman anak kita, cucu kita untuk datang ke tempat ini bersuka cita bersama-sama. Mari kita menikmati hadirat Tuhan melalui firman Tuhan. Kita menikmati suara Tuhan. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kami siap dibentuk oleh Tuhan. Kami siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Bagaikan bencana Tuhan yang siap dibentuk. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Di tangan-Mu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alam Tuhan Yesus dalam rumah-Mu. Inilah hidup
setiap hati. Batu-batu yang ada dalam hati kami dihancurkan, dicungkil, dikeluarkan. Semak duri yang ada dalam hati kami dihancurkan, dikeluarkan di dalam nama Yesus, dicampur bersih, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik Tuhan. Dan firman-Mu siap kami terima di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus. Yang siap menerima firman kita katakan bersama. Amin. Amin. Oke, silakan duduk. Saudara sekalian, Tuhan. Hari ini saya sangat bersukacita karena saya lihat ada anak-anak rohani yang kenapa ya ini suaranya cek belum benar. Ya, ada anak-anak rohani saya lihat yang dulu begitu aktif di tempat ini, dan puji Tuhan sekarang mereka dipakai Tuhan di tempat mereka berada. Ada Debbie, ya, atau kita kenal dengan Kak Debbie, ya, senang bertemu dengan dia kembali. Dia pelayanannya di Mas Omi, betul ya, Mas Omi betul ya. Lalu ada Ferry, ya, Ferry dulu masih unyu-unyu gitu ya, sekarang dia sudah berkeluarga, sudah ada anak, istrinya, puji Tuhan. Dia juga melayani di daerah Kalimantan Barat. Apa nama daerahnya, Fer? Sosok ya. Baik. Ya. Shalom bagi kita semua. Senang sekali kita bisa berkumpul di bulan terakhir dari tahun 2025. Siapkan kesaksian saudara di akhir tahun. Dan akhir tahun kita akan bersaksi keluarga demi keluarga ya. Jadi siapkan dari sekarang apa yang ingin disaksikan. Itu nanti tepatnya ya, di tanggal 31. Baik, saudara, pada saat-saat sekarang ini gereja Tuhan itu menemukan tantangan besar. Saudara tahu tantangannya apa? Bukannya Tuhan tidak berbicara lagi. Tuhan masih berbicara. Nanti sampai pada saat firman Tuhan memang sudah diangkat. Dan itu sudah, saya percaya itu sudah terjadi pengangkatan. Tetapi sekarang Tuhan masih berbicara. Hanya umat Tuhan memilih untuk tidak mendengar. Orang Kristen dengar tetapi keluar lagi. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Umat Kristen memilih untuk tidak taat firman, tidak jadi pelaku firman. Sebab itu ini tantangan kekristenan di masa akhir zaman. Nah, saya percaya umat Tuhan di tempat ini tidak begitu, amin. Sebab itu katakan dulu kiri kanan, katakan begini tunggu. Katakan begini ya, ayo kita jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman ya. Oke, baik. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema yang sangat penting. Menang atas keinginan daging. Menang atas keinginan daging. Ini sangat penting untuk orang percaya. Karena orang percaya harus menang atas keinginan daging. Ayo kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 21. Kita baca seperti biasa secara bergantian. Saya baca ayat 16, Bapak Ibu baca 17, ayat 21 kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan
dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging yang nyata, yaitu percabulan, kecemaran, nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, seperti biasa surat-surat Rasul Paulus itu tegas, lugas, dan tajam. Berbahagialah kalau saudara masih sensitif, masih peka terhadap perintah yang diberikan di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus. Nah, saudara, kita akan melihat keinginan daging yang tadi kita sudah baca, ya. Jadi di situ dibilang keinginan daging itu adalah maut. Keinginan daging itu maut. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya akan terus dulu, ya, karena cukup panjang hari ini, jadi saya harap kita bisa menyelesaikan. Yang kedua, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi yang pertama keinginan daging adalah maut, yang kedua keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Lalu yang ketiga, saudara, keinginan daging berjuang melawan jiwa. 1 Petrus 2 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Lalu yang keempat, saudara, keinginan daging itu berasal dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi kita lihat di sini bahwa keinginan daging ini tidak akan membawa saudara selamat. Dia tidak akan membawa saudara kepada kehidupan kekal. Sebab itu betapa pentingnya kita waspada dengan keinginan daging. Ada banyak kali kita itu berpikir dosa itu hal-hal yang besar-besar, tetapi kita lupa kepada keinginan daging yang merenggut kita dari Tuhan. Dikatakan dia seterunya Tuhan. Dikatakan dia melawan jiwa. Keinginan daging juga berjuang, saudara, ternyata untuk melawan jiwa kita. Nah, saudara, dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21 yang kita sudah baca bersama, kita menemukan ada prinsip-prinsip yang Paulus coba jelaskan. Yang pertama, saudara, dikatakan dipimpin oleh Roh, tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, adalah sebuah kebenaran bahwa manusia pasti berada di bawah kepemimpinan sesuatu. Suka atau tidak suka,
saudara berada di bawah kepemimpinan sesuatu. Nah, jika kita tidak hidup di bawah pimpinan Roh Allah, siapa yang mimpin kita? Kalau kita tidak hidup di bawah pimpinan Roh Allah, pertanyaannya siapa yang mimpin saudara? Mungkin kita bilang, ya kita dipimpin oleh diri kita sendiri. Kita dipimpin oleh keinginan besar yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Atau yang oleh Profesor Sensenjaya mengatakan keinginan super. Setiap kita punya keinginan, pasti. Dan Profesor Senjaya mengatakan keinginan super itu sebetulnya pada dasarnya umumnya baik. Contohnya seperti keinginan makan, minum, keinginan untuk dikasihi, baik oleh Tuhan atau sesama, keinginan untuk berhasil, keinginan untuk menikmati hidup, keinginan agar anak kita sukses. Bukankah itu keinginan-keinginan yang baik? Keinginan untuk berperan di dalam masyarakat. Pada dasarnya keinginan itu baik, saudara. Dan harusnya baik. Namun di dalam prakteknya seringkali keinginan-keinginan tersebut menjelma menjadi yang terpenting. Menjadi yang terutama dalam hidup saudara. Itu menjadi tujuan hidup saudara. Itu menjadi sumber kebahagiaan saudara. Dengan kata lain, itu menjadi berhala. Itu menjadi dewa saudara. Itu menjadi Tuhan saudara. Nah saudara, kalau dia sudah menjadi yang terutama, maka keinginan itulah yang mengontrol hidup saudara, yang mengendalikan hidup saudara. Bukan Tuhan lagi. Inilah yang dimaksudkan dengan keinginan daging yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 16-17. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan lust, atau hawa nafsu, atau nafsu kedagingan. Nah, terkadang saudara tanpa sadar, demi keinginan-keinginan tersebut, kita sepertinya memaksa diri kita untuk taat kepada Tuhan. Dengan tujuan supaya Tuhan berhutang sama kita. Dengan tujuan supaya Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Sebab itu banyak orang yang berkata ketika dia menghadapi masalah, menghadapi kehilangan, menghadapi pergumulan, menghadapi penyakit, maka dia banyak orang yang berkata begini, Tuhan, bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah setia melayani Engkau? Aku sudah memberi banyak. Mengapa? Mengapa hal ini terjadi kepadaku? Itu karena apa? Karena kita bukan mentuhankan Tuhan, tapi mentuhankan keinginan super kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi yang kedua ini, dipimpin oleh keinginan super. Hidup di bawah hukum Taurat akan menghasilkan perbuatan daging.
Nah saudara, jika kita mengutamakan keinginan super kita atau nafsu kedagingan kita, maka kita akan terbawa kepada rupa-rupa perbuatan daging yang dituliskan di dalam ayat 19 sampai 20. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan diri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Menyebutkannya juga capek, saudara. Tetapi Paulus mengkategorikan dalam 4 kategori tentang bagaimana hawa nafsu kedagingan itu dilahirkan. Ada 4 kategori. Yang pertama, saudara, adalah hawa nafsu seksual. Jadi di situ dikatakan percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, sebutkanlah, apakah itu melalui tontonan atau hanya di pikiran saudara atau dalam tindakan saudara? Berapa banyak orang yang terjerat oleh hawa nafsu seksual? Ini menjadi, kalau sudah menjadi hawa nafsu seksual, maka dia menguasai orang itu, sehingga itu yang harus diladeni, itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, itu akan membuat dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini kalau sudah menjadi dewa. Kalau yang kedua dikatakan kerohanian yang palsu. Kerohanian yang palsu dikatakan penyembahan berhala, sihir. Wah, apakah di dalam kekristenan ada penyembahan berhala? Ada sihir, ada praktek sihir. Saudara, perlu kita ketahui bahwa penyembahan berhala bukan berarti kita berhenti menyembah Allah, bukan. Tetapi penyembahan berhala adalah menyembah apapun. Ini katanya Awe Tozer. Dia mengatakan bahwa penyembahan berhala adalah menyembah apapun selain Tuhan. Jadi kalau kita menaruh sesuatu lebih utama dari Tuhan, saudara sedang melakukan penyembahan berhala. Apalah itu? Pekerjaan, mau keluarga, anak, apapun, kalau saudara menaruh itu lebih utama dari Tuhan, itulah penyembahan berhala, kata Tozer. Atau menyembah Allah tidak seperti yang seharusnya, tidak pada standar yang Tuhan inginkan kita menyembah Dia. Itu masuk kategori penyembahan berhala. Bisa saudara membuat diri saudara sendiri sebagai berhala, kenyamanan sendiri sebagai berhala. Sihir. Adakah sihir di dalam praktek kekristenan? Oh, enggak ada lah, kalau di gereja masa ada sihir. Iya, saudara, ada. Sihir itu adalah ketika kita memanipulasi Allah. Sihir itu bicara tentang manipulasi. Jadi ketika kita memanipulasi Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukankah kita sering, nanti kalau saya ungkapkan sudah baru, oh itu iya ya berarti ya. Kita sering memanipulasi Allah supaya apa yang kita inginkan dikabulkan.
termasuk juga tahayul-tahayul. Ada beberapa orang yang mengatakan, saya ingin Tuhan melakukan ini bagi saya. Perhatikan, saya ingin Tuhan melakukan ini bagi saya, sebab itu saya mau berpuasa 40 hari untuk itu, supaya Tuhan mengabulkan permintaan saya. Hati-hati, kelihatannya rohani, tapi itu bisa memanipulasi. Atau kita memberi seperti memasang umpan supaya Tuhan memberkati kita. Saudara tahu memancing? Beberapa kali saya ikut memancing di laut. Ternyata saya senang juga memancing. Baru saya mendapati bahwa ternyata saya suka juga memancing. Jadi yang ditaruh di umpan itu kecil saja. Itu hanya cumi-cumi kecil atau udang kecil yang ditaruh di umpan. Tetapi yang didapatkan adalah ikan yang besar. Saya pernah mendapatkan ikan barakuda sepanjang begini. Nariknya aja saya sudah tidak mampu karena tenaganya luar biasa ikan barakuda. Kecil saja untuk memancing yang besar. Ada banyak orang Kristen punya prinsip ini di dalam memberi. Dia memberi supaya dia diberkati lebih banyak. Ini sedang memanipulasi Tuhan, saudara. Mari saya berasa Tuhan sedang mengkalibrasi kita. Pikiran kita yang selama ini keliru, mari kita beresin. Makanya Tuhan gak bisa bekerja dengan leluasa, karena kita ada banyak sekali yang harus diberesin. Seperti laptop saya itu lambat, udah lemot jalannya. Karena barangkali di dalamnya ada banyak file-file. Kalau bahasa komputernya itu banyak rongga-rongga yang harus didefrag gitu ya. Mungkin orang-orang komputer bisa ngerti ya. Didefrag gitu, dipadatkan, yang kosong-kosong dibenahin. File-file yang sudah di-delete itu benar-benar dihapus supaya bisa lagi. Nah, saya rasa Tuhan sedang mengkalibrasi kita. Ada banyak pikiran kita yang selama ini salah. Berapa banyak kita memang memberi, tapi tidak tulus memberi. Memberi karena kita mengharapkan Tuhan mengembalikan lebih banyak. Itu prinsip mancing, saudara. Prinsip umpan. Nah, ini sama dengan praktek manipulasi. Lalu yang ketiga, saudara, dalam hal apa perbuatan daging atau nafsu kedagingan itu dilahirkan? Dalam hidup sosial, saudara. Dikatakan situ perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egois, roh pemecah, kedengkian. Nah, ini semua bisa terjadi ketika seseorang menempatkan perbuatan daging lebih utama daripada Tuhan. Lalu yang keempat adalah kecanduan. Dikatakan di situ kemabukan, pesta pora. Saudara, ini bukan bicara soal makanan, minuman, perkataan, atau uang. Tetapi apa yang membuat kita ketagihan?
kalau itu bisa menjadi sebuah candu. Mungkin awalnya dia tidak merasa, tapi lama-lama dia itu menjadi penggosip. Jadi bukan masalah perkataannya, tetapi dia punya habitnya, akhirnya menjadikan dia penggosip. Kalau dia tidak melakukan itu ada sesuatu yang sepertinya sudah seharusnya dia lakukan. Senang sekali membuat gosip-gosip. Kecanduan berbicara tentang saudara menjadi terobsesi dengan sesuatu. Dan saudara, hati manusia itu memang tidak pernah puas. Itulah yang terjadi pada orang yang kecanduan. Akan terus melakukannya, tetapi tidak pernah puas. Dan biasanya eskalasinya menjadi semakin tinggi. Itu dengan masalah kecanduan. Nah saudara, dengan menempatkan keinginan super kita di tempat utama, maka kita sedang menggeser posisi Allah sebagai yang utama di dalam hidup kita. Ini adalah masalahnya. Ketika saudara menaruh keinginan super saudara di tempat utama, maka sudah tidak ada lagi yang bisa berdiam di situ, termasuk kehendak Allah, termasuk Tuhan. Tidak ada lagi tempat. Itu dengan katanya saudara menggeser posisinya Allah, yang seharusnya dialah yang terutama di dalam hidup kita. Apa contohnya saudara? Contohnya, demi mengejar kesuksesan di dalam bisnis, maka kita kesampingkan itu jam ibadah kita yang mungkin berbarengan dengan janji dengan klien kita. Kita bikin janji dengan klien untuk bisnis, dan dia meminta adalah hari jam ibadah kita. Karena saudara menempatkan keinginan untuk sukses itu sebagai yang utama, maka saudara akan menggeser, akan mengorbankan jam ibadah saudara. Dalam soal keuangan, saudara akan menggunakan setiap dana untuk apa? Untuk modal saudara, termasuk persepuluhan yang harusnya saudara serahkan kembali kepada Tuhan. Demi apa? Demi mengejar keinginan saudara untuk berhasil, untuk menjadi kaya, untuk makmur. Demi supaya kita berperan di dalam masyarakat, maka kita mengorbankan waktu-waktu pelayanan kita, atau kita mengikuti aktivitas-aktivitas yang mungkin baik, tetapi mengganggu waktu kita bersama Tuhan. Apalagi jika aktivitas-aktivitas tersebut melawan firman Tuhan. Misalnya menemani customer ke klub malam, ini contoh yang ada sehari-hari sudah. Demi keharmonisan keluarga, alasan membahagiakan anak,
Maka bukannya keluarga diajak untuk membangun mezbah keluarga, melainkan wisata keluar kota. Ada banyak praktek-praktek. Anak-anak dibelikan gadget atau game yang habis menyita waktu dan perhatian mereka dengan istilah, dengan tujuan menyenangkan hati anak. Pada akhirnya bukannya bahagia, tapi engkau akan kehilangan anak-anakmu. Dan kalau sudah kehilangan, saudara malah balik menyalahkan Tuhan. Atau engkau malah menjauh dari Tuhan, bukan malah mendekat kepada Tuhan. Jika kita melihat keluarga lain harmonis, anak-anaknya lebih rohani, anak-anaknya lebih berhasil, bukannya ikut bersuka cita, kita malah iri hati, amarah, dan mulai menciptakan berita-berita, pokoknya supaya membuat mereka menjadi menghadapi masalah. Ini bahaya kalau kita dipimpin oleh perbuatan daging, oleh hawa nafsu kedagingan. Kalau gitu, bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi atau menang atas keinginan atau hawa nafsu daging? Caranya adalah matikan keinginan daging dengan hidup dipimpin Roh Allah. Ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 16 dengan jelas dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jangan dibalik, saudara. Ada banyak orang yang bilang, wah, aku mesti menahan keinginan dagingku. Aku mesti menyangkal diriku. Aku mesti berkorban, menderita, supaya aku bisa hidup oleh Roh Allah. Ini terbalik karena saudara tidak akan mungkin mampu. Tidak ada orang yang bisa mampu mengatasi keinginan dagingnya kecuali dipimpin Roh Allah. Sebab itu dikatakan hiduplah oleh Roh. Maka jelas sekali di situ dikatakan dengan kata maka. Berarti ada sesuatu yang harus dilakukan dulu, baru ini bisa terjadi. Yaitu apa yang harus dilakukan? Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Wow, ini berarti sebuah formula yang jitu, sebuah formula yang harus kita lakukan. Hiduplah oleh Roh. Oke, kita lihat. Hidup dipimpin oleh Roh Allah itu berarti tidak diperbudak oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu isinya apa? Sudah perintah semuanya. Yang bersangkutan pada manusia semua perintah. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Semua perintah. Itu hukum Taurat. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Allah, tidak diperbudak oleh hukum Taurat. Artinya apa, saudara? Saudara beribadah bukan karena keharusan, bukan karena terpaksa. Itu hukum Taurat. Ya, selama ini saudara beribadah, coba kita cek masing-masing. Saya beribadah itu terpaksa nggak ya?
Kalau nggak beribadah nanti saya tidak diberkati Tuhan. Itu hukum Taurat. Saudara masih di bawah hukum Taurat. Artinya itu adalah masih hubunganmu dengan Tuhan transaksional. Kalau saya tidak ibadah, Tuhan tidak berkati saya. Kalau saya tidak ibadah, nanti saya dapat malapetaka. Itu hukum Taurat. Saudara menghormati orang tua itu bukan karena terpaksa. Itu hukum Taurat. Sebab hukum Taurat mengatakan hormatilah orang tuamu. Jadi kalau saudara menghormati orang tua karena terpaksa, mau nggak mau karena dia orang tua saya, saudara masih hidup di bawah hukum Taurat. Saudara memberi bukan karena terpaksa. Itu hukum Taurat. Saudara memberi bukan karena saudara ingin diberkati. Itu transaksional. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Allah, tidak diperbudak oleh hukum Taurat. Lalu kalau gitu hidup dipimpin oleh Roh Allah itu bukan berarti seenaknya melakukan dosa. Kalau gitu kalau nggak dibawa hukum Taurat, ya udah dong aku bisa enak-enak. Aku nggak usah ibadah, aku nggak usah memberi, aku nggak usah melayani. Jadi hidup dipimpin Roh Allah bukan berarti kita seenaknya melakukan dosa. Itu pemikiran yang sesat. Justru karena kita hidup dipimpin Roh, Roh akan membawa saudara untuk lebih dekat kepada Tuhan. Roh akan membawa saudara untuk hidup lebih kudus, untuk hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, hidup dipimpin oleh Roh Allah berarti kita belajar sensitif terhadap gerakan Roh Kudus dan hidup dengan pola yang seirama dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Saudara, kalau kita selalu terhubung dengan Tuhan, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Terusin. Yang penting, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. atasku. Ini kuncinya. Mengapa? Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan hidup benar, hidup kudus, karena firman Tuhan itulah yang memimpin kita. Karena firman Tuhan itulah yang berdaulat di dalam hidup kita. Haleluya itu. Tuhan memberikan kita kepekaan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan kasih kita kepekaan rohani. Dan ada banyak anak Tuhan yang peka, tetapi bandel, tetapi tidak mau taat. Ada banyak anak Tuhan yang tahu saya tidak boleh begini, tapi dia lakukan juga. Itu namanya memberontak. Jadi kita minta juga kepada Tuhan kemampuan untuk mentaati apa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Saya itu terkesan dengan cerita di Kisah Para Rasul tentang Paulus.
yang pada saat itu sebetulnya rencananya dia akan melakukan perjalanan ke Asia Kecil. Dia mau melakukan itu, mau balik lagi mengunjungi kota-kota yang dia sudah pernah kunjungi, melihat jemaat-jemaat di sana. Tetapi ketika dia ada di, kalau tidak salah ada di kota bukan Yope, tapi kota apa ya itu, aku saya lupa. Yafo atau apa? Ya di situ dia melihat penglihatan. Apa yang dia lihat? Orang-orang Makedonia memanggil-manggil dia, meminta dia datang ke sana. Dan dia merasakan Roh Kudus yang menyuruh dia untuk pergi ke Makedonia. Saudara tahu Makedonia itu jauh, saudara. Dia harus nyebrang laut karena Makedonia itu letaknya di Eropa. Selama ini Paulus hanya keliling Asia kecil. Tetapi dia sekarang harus nyebrang ke Eropa, Makedonia. Mungkin sebelumnya dia belum pernah ada di dalam bayangannya dia bahwa dia akan ke situ. Tetapi Tuhan dengan Roh Kudus yang memberikan kepadanya penglihatan. Dan yang saya sangat berkesan adalah Paulus taat. Itu. Jadi dia pergi ke Makedonia. Dan kita tahu bahwa justru disitulah pekerjaan Tuhan luar biasa. Dia sampai kepada Roma. Dan Roma pada saat itu adalah negara yang menguasai sebagian besar dunia. Sehingga Injil lebih cepat lagi disebarkan. Saudara, penting kita untuk memiliki ketaatan, kemampuan untuk taat apa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus suruh saudara bersaksi kepada orang itu, jangan tunda. Kalau saudara berjumpa dengan orang dan Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk mendoakan orang itu, jangan tunda. Jangan saudara bilang, besok-besok deh Tuhan, jangan sekarang, besok aku ketemu dia lagi. Jangan tunda, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk saudara memberi, jangan saudara tahan. Itu ada maksud Tuhan. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk berdoa, lakukan. Meskipun itu di tengah-tengah kegelapan malam. Meskipun itu di tengah-tengah nyenyaknya tidur saudara. Tapi kalau Roh Kudus menggerakkan hati saudara, lakukan. Jadi kepekaan adalah satu hal. Tetapi kepekaan tidak akan menghasilkan apa-apa tanpa ketaatan. Jadi kita perlu peka, tetapi sekaligus kita minta Tuhan mampukan kita untuk bisa mentaati apa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Ketika saat itulah kita sedang dipimpin oleh Roh. Simple, saudara. Setiap kali kita digerakkan oleh Roh Kudus dan kita melakukannya, itulah kita sedang dipimpin oleh Roh. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara untuk menasihati seseorang, jangan diam. Jangan diam. Kita tidak pernah tahu bahwa orang itu sedang berada di dalam pinggir jurang. Kalau kita tidak nasihati, dia akan terjun, dia akan jatuh ke dalam jurang. Jadi pentingnya kita taat. Itulah hidup dipimpin oleh Roh.
Yang keempat, hidup dipimpin oleh Roh Allah akan menggeser keinginan atau nafsu kedagingan kita dan digantikan dengan apa yang Roh inginkan. Apa yang Roh inginkan, saudara? Yang Roh inginkan adalah membuat Kristus nyata di dalam hidup kita. Apa yang Roh inginkan? Mempermuliakan Kristus. Itu yang Roh inginkan. Kita harus tahu, kalau enggak nanti kita bisa salah mengerti. Oh, ada bisikan di hati. Padahal itu tidak mempermuliakan Kristus. Padahal itu tidak membuat Kristus nyata di dalam hidup kita. Kita bisa salah tafsir. Tetapi ini yang kita mesti tahu, apa yang Roh inginkan. Roh Kudus tidak akan, dengarkan, Roh Kudus tidak akan mengingkari Kristus. Roh Kudus akan mempermuliakan Kristus. Jadi kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita semakin menonjolkan Kristus melalui hidup kita. Sehingga orang bisa melihat Kristus nyata di dalam hidup kita. Hasilnya kita akan mengeluarkan berbagai aroma rasa dari buah Roh. Jadi buah Roh itu dampak, saudara. Itu bukan yang saudara usahakan. Aduh, saya mau sabar. Saudara usahakan untuk sabar, tahan diri. Itu bukan buah Roh. Itu kedagingan. Tapi ketika kita merelakan diri kita dipimpin oleh Roh, yaitu melakukan apa yang digerakkan oleh Roh Kudus, maka pada saat itulah kita secara tidak sadar kita mengeluarkan berbagai aroma rasa buah Roh. Ada berapa aroma rasa buah Roh? 9. Pada saat itu kita menaburkan kasih. Pada saat itu kita mengeluarkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, otomatis kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri. Itu otomatis itu. Ya, ketika saudara digerakkan Tuhan, doakan dia. Doakan. Dia di dalam perhubungan. Ketika saudara berdoa, maka yang keluar dari saudara itu apa? Kasih. Dan kalau dia menjadi damai karena doa saudara, saudara memberikan apa? Damai sejahtera. Ketika Tuhan menggerakkan saudara, kasih, beri. Berapa kamu punya? Beri. Ketika saudara melakukan, saudara mengeluarkan rasa apa? Kasih, kemurahan. Itu otomatis. Jadi buah Roh itu bukan sesuatu yang kita usahakan, tetapi ketika kita berdiam dipimpin oleh Roh Allah, maka itu otomatis akan keluar. Saya bilang yang mengeluarkan buah itu kan pohon. Yang memberikan buah itu keluar itu pohon. Tetapi buah itu keluarnya di mana? Di ranting. Kita adalah ranting-rantingnya. Kan Tuhan bilang gitu. Yesus adalah pokok. Kita adalah carang-carangnya. Anggur keluar bukan di pokok. Buah anggur keluar di carang. Tetapi carang tidak bisa mengeluarkan buah. Oleh karena carang itu sendiri. Pokoklah yang memampukan si carang untuk berbuah. Yang penting si carang apa? Melekat aja pada pokok. Udah. Itu saja. Jadi kekristenan itu sebetulnya simpel. Asal kita mau melekat sama Tuhan, mau hidup dipimpin oleh Roh, bukan menurut pikiran kita, bukan menurut kemauan kita.
maka kita akan menjadi umat Tuhan yang maksimal. Saudara, sekarang kalau kita dipimpin oleh Roh, maka akan terjadi perubahan. Contohnya, saudara punya keinginan keluarga bahagia. Tadi contoh keluarga bahagia yang menjadi keinginan super. Nah, keluarga bahagia itu keinginan yang baik. Tapi bukan menjadi sumber kebahagiaan kita kalau kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita menaruh kasih Allah sebagai sumber kebahagiaan kita, maka kasih itu akan menjadi dasar yang kokoh bagi keluarga. Semalam Pak Anton dalam DPP menjelaskan luar biasa tentang keluarga. Jangan cari kebahagiaan, sebab kebahagiaan itu seperti bayang-bayang, saudara. Kalau saudara semakin kejar, dia semakin lari. Tidak pernah menangkap bayang-bayang. Tetapi kalau kita cari Kristus sebagai sumber kebahagiaan, maka Kristuslah yang akan diam dan memampukan kita untuk mengeluarkan buah, termasuk damai sejahtera dan sukacita itu. Jadi otomatis kita akan menghasilkan keluarga yang bahagia. Keinginan apa? Diberkati. Kalau kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak akan khawatir apakah diberkati atau tidak. Kita tetap percaya bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatu. Saya selalu percaya dan yakin dari sejak saya masih muda. Sekarang pun masih muda, hanya lebih umur. Saya selalu yakin akan satu hal, yaitu kalau satu keran ditutup, maka keran lain akan dibukakan. Itu saya selalu yakin. Kalau satu pintu tertutup, maka nanti ada pintu lain yang akan dibukakan. Yang penting jangan kita berharap pada kerannya, jangan kita berharap pada pintunya. Kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan sanggup bukakan mana saja. Roma 8 ayat 32 mengatakan begini, Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, kayaknya ada, ya, Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bentar lagi kita rayakan Natal, ya. Jadi peristiwa Natal adalah peristiwa yang berbicara tentang kasih Allah yang tidak menyayangkan anaknya demi manusia. Dia serahkan anaknya yang tunggal untuk menjadi manusia. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Anaknya aja yang tunggal, yang kesayangan, itu diberikan. Masakan hal-hal lain tidak Dia kasih? Itu iman. Sebab itu kita hanya bergantung kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau konflik dengan pasangan? Kalau kita yang salah, kita konflik sama pasangan kita salah. Mungkin engkau disudutkan, mungkin engkau disalahkan, mungkin engkau dicaci maki. Gimana saudara? Mau balas caci maki? Kalau saudara di bawah hukum Taurat, saudara akan balas caci maki. Mata ganti mata. Begitu ya bahasa yang dulu. Mata ganti mata, ya kan? Kayak gitu. Karena di bawah hukum Taurat. Ya. Caci maki, balas caci maki. Itu kalau dikuasai kedagingan, saudara. Tapi kalau kita dikuasai oleh Roh, kalau saudara salah, maka saudara akan minta maaf. Saudara akan minta maaf. Gengsimu tidak akan jatuh oleh karena minta maaf. Dan saudara janji tidak melakukannya lagi. Tidak sakit hati kalau dicaci maki, karena saudara tahu Tuhan selalu menerima saudara. Kapanpun saudara bersalah, Dia selalu menerima dengan lemah lembut.
Jadi minta maaf. Karena harga diri kita bukan di situ, harga diri kita ada di dalam Tuhan. Dan mungkin kita setelahnya kita bisa tegur pasangan kita untuk dia kalau menegur dengan lemah lembut dan bijaksana. Selesaikan konfliknya. Nah, bagaimana kalau konfliknya itu yang salah adalah pasanganmu yang salah? Nah, kalau saudara dikuasai oleh di bawah hukum Taurat, saudara bilang gantian nih. Karena gua caci maki lo ya. Lu sekarang salah. Gantian deh. Nah, itu kalau kita dikuasai oleh kedagingan, saudara. Tapi kalau kita dikuasai oleh Roh Allah, saudara akan mengampuninya. Mengampuninya. Karena apa, saudara? Karena Tuhan semesta alam telah lebih dulu mengampuni saya, mengampuni saudara. Dan Dia selalu mengampuni setiap kali kita berbuat salah. Tadi kan ayat pertama dibacakan sebelum ibadah mulai. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahwa Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap orang yang datang mengaku dosa dan kesalahan. Dia setiap kali mengampuni. Dan sebab itu kalau pasangan kita salah, ya udah kita ampuni. Nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang tanpa salah. Malah melalui setiap konflik membuat kita menyadari bahwa betapa pentingnya setiap waktu kita bersandar kepada Tuhan. Untuk Tuhan memberikan kepada kita itu kekuatan, kasih, penghiburan, saudara. Dan selalu ingat bahwa identitas kita tidak dipengaruhi oleh sikap atau respons dari orang lain ataupun pasangan saudara terhadap saudara. Identitasmu itu tidak dipengaruhi oleh itu. Identitasmu adalah dipengaruhi oleh seberapa dekat engkau dengan Tuhan. Kalau engkau menjadi warga kerajaan Allah, maka engkau tidak perlu khawatir akan apapun juga. Hati kita tidak lagi dipimpin oleh hawa nafsu kedagingan yang membawa kepada kebinasaan, melainkan kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh. Ingat, hidup yang dipimpin oleh kedagingan seteru daripada Allah. Jadi mari kita serahkan hidup kita dipimpin oleh Allah. Setiap pagi kita selalu meminta kepada Tuhan, Tuhan pimpin aku. Roh Kudus pegang tanganku. Sebelum saudara melakukan yang lain, saudara serahkan hidup saudara. Serahkan juga apa yang terjadi pada hari itu terhadap saudara. Serahkan. Dan minta Roh Kudus yang berkuasa, yang memenuhi, yang mengurapi. Dan ketika saudara menghadapi satu tantangan di depan, jangan buru-buru bereaksi, tapi doa dalam hati. Tuhan, Roh Kudus pimpin. Apa yang harus aku lakukan? Beri hikmat agar aku bisa mentaati apa yang Engkau kehendaki aku lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita akan menaikkan pujian. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Haleluya. Kita memohon agar Roh Allah yang akan memenuhi kita, yang akan memimpin kita dari hari ke sehari. Haleluya. Membebaskan kita dari segala belenggu
belenggu kedagingan, dan belenggu-belenggu dosa kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita bangkitkan diri. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Di dalam nama Yesus, terikat oleh kedagingan, yang terikat oleh hawa nafsu, di dalam nama Yesus dilepaskan, dibebaskan. Oh haleluya, demikianlah Tuhan, kami semua mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Mari ya Roh Kudus, pimpin setiap kami. Roh Kudus, perbaharuilah setiap pagi kami. Perbaharuilah agar kami boleh menjadi umat Tuhan yang layak bagi Tuhan, dan Engkau boleh semakin besar di dalam hidup kami. Setiap orang boleh melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi biarlah kebenaran firman dinyatakan, ditanamkan di dalam setiap hati anak-anak.
Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang hidup dipimpin oleh Roh. Kami mau menempatkan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Karena hanya dengan itu kami bisa menang atas hawa nafsu kedagingan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Bawa kami terus Tuhan. Bawa kami terus semakin hari. Semakin kami hidup di dalam firman. Semakin kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan menolong. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya undang semua pelayan perjamuan kudus untuk maju. Kami bersyukur kesempatan ini kami boleh menikmati kembali persekutuan di dalam tubuh dan darah. Tuhan, Engkau memberkati roti dan anggur, biar kiranya melaluinya kami menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau, dengan tubuh dan darah-Mu, dan dengan sesama tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan kami semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Silakan duduk. Anak-anak bukan untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada mereka yang mengerti tentang pengorbanan Kristus. Dengarkan firman yang saya ucapkan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih korban-Mu. Terima kasih tubuh yang sudah terpecah di atas kayu salib. Terima kasih ya Bapa, kasih yang Kau buktikan di atas kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakit kami disembuhkan. Terima kasih ya Bapa, terima
terima kasih. Kami terima segala janji-janji Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.